mau bicara tentang bahwa destinasi kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi misteri terbesar dalam hidup kita adalah bahwa masa depan kita itu sebetulnya sudah Tuhan tentukan. Tetapi pencapaiannya ditentukan oleh kita sendiri. Artinya bahwa Tuhan sudah siap melengkapi hidup saudara, dan Tuhan sudah menulis sebuah kitab tentang saudara dari awal sampai akhir hidupmu, dan Tuhan sudah tentukan bahwa saudara pasti berhasil, ya. Tetapi apakah saudara bisa mencapai kepada akhir dari destinasi yang Tuhan sudah tentukan? Itu tergantung dari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Kalau saudara membawa Alkitab, kita akan buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya Tuhan sudah merancang masa depan kita. Hari depan kita itu penuh harapan. Saudara sudah dirancang Tuhan pasti berhasil. Pasti hidupmu berkemakmuran. Pasti hidupmu berkelimpahan. Anda akan berumur panjang. Tetapi kita bisa mencapai ke sana atau tidak, itu tergantung dari keputusan kita. Contohnya, ada banyak orang tua yang berani membayar puluhan juta, bahkan ratusan juta, supaya anaknya bisa masuk ke perguruan tinggi terbaik. Karena orang tua sudah dapat melihat anaknya lulus dengan gelar sarjana. Walaupun itu belum terjadi, tetapi apakah anaknya itu bisa mencapai gelar sarjana atau tidak, itu tergantung dari keputusan yang dibuat oleh si anak itu sendiri. Jadi, jika anak itu tidak mau berpartisipasi, tidak mau mendisiplin diri, dan tidak mau belajar, malah dia menghabiskan waktu dengan sia-sia, bolos, hangout dengan teman-teman, maka ia tidak akan mencapai gelar sarjana seperti yang dirancangkan oleh orang tuanya. Jadi, destinasi anak sudah ditentukan oleh orang tua. Akan tetapi apakah si anak bisa mencapai kepada destinasi itu, apakah si anak bisa lulus dari perguruan tinggi, itu harus diputuskan oleh anak itu sendiri. Inilah cara yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Tuhan menentukan hidup kita seperti itu. Saudara harus bekerja sama dengan keputusan-keputusannya Tuhan untuk memastikan bahwa saudara akan tiba seperti hasil akhir yang Allah sudah tentukan untukmu. Masa depan adalah destinasi yang belum dirilis. Masa depan kita adalah masa lalunya Tuhan. Artinya, Tuhan sudah merancang hidup kita dari awal sampai akhir, baru kita lahir di dunia ini. Jadi, masa depan adalah akhir yang terperangkap di awal. Masa depan kita adalah masa lalunya Tuhan. Sebab itu, kita tidak usah khawatir, tidak usah stres mengalami banyak hal, mengalami pandemi seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancang sesuatu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Ya, contohnya buah apel. Saya percaya kita semua pernah makan buah apel. Ketika kita membelah buah apel tersebut, kita dapat menemukan sekelompok biji di dalam buah itu sendiri. Ada bakal pohon-pohon apel di dalam biji itu. Ya, artinya masa depan apel itu ada di dalam biji apel itu sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan menempatkan masa depan segala ciptaannya di dalam ciptaannya itu sendiri. Banyak orang berkata bahwa masa depan kita masih jauh. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Kalau menurut saya, itu adalah pendapat yang salah. Kenapa? Karena masa depan saudara dan saya bukan 10 atau 20 tahun lagi, tetapi terperangkap di dalam diri kita masing-masing. Kebenaran ini sangat penting, saudara. Jadi kalau ada orang bertanya, kapan kita memiliki masa depan? Jawabannya adalah sekarang. Buah apel memiliki bijinya sekarang, ya.
Dan biji-biji itu memiliki bakal pohon-pohon buah apel sekarang. Yang dibutuhkan adalah sedikit proses untuk saudara bisa menuju kepada destinasimu. Jadi, kita harus belajar untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan berdoa kepada Tuhan untuk menjaga langkah-langkah kita agar kita semua dapat mengerjakan sesuatu yang seharusnya membutuhkan waktu 5 tahun, tapi kita dapat menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Karena kita sudah tahu kebenarannya, bahwa sesungguhnya masa depan kita ada di dalam diri kita sendiri. Tuhan hanya meminta agar kita mau bekerja sama dengannya, agar kita dapat mencapai destinasi yang sudah Ia rancangkan untuk kita. Oleh sebab itu, saudara harus berhati-hati dengan siapa Anda akan menghabiskan waktumu. Dengan siapa Anda akan menghabiskan uangmu, tenagamu, pikiranmu. Ada hal-hal yang harus kita lupakan tahun ini. Dan ada banyak hal yang harus kita kerjakan juga tahun ini. Ada orang-orang yang harus Anda lupakan tahun ini. Dan terus maju dengan apa yang harus Anda kerjakan tahun ini. Tuhan berkomitmen dengan masa depan yang sudah Ia rancang di masa ini. Masa depan kita lebih penting daripada masa lalu kita. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu adalah sebuah kenangan yang indah. Tetapi apapun yang sudah terjadi di masa lalu tidaklah penting, tidaklah lebih penting daripada masa depanmu. Kalau kita lihat di Yesaya 46 ayat 9 dan 10, Yesaya 46 ayat 9 dan 10, ayat 9 berkata seperti ini. Ingatlah hal-hal yang dahulu, dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10 berkata, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan berkata di dalam Yesaya 46, bahwa tidak ada Allah lain yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Artinya, Tuhan menyelesaikan segala sesuatu sebelum Ia memulainya. Dengan kata lain, Tuhan mengakhirinya dulu, baru Ia memulainya. Seperti kita, ya. Kita sudah dirancang dulu oleh Tuhan. Masa depan kita sudah dirancang dulu, baru kita lahir. Tuhan menyelesaikan hidup kita lebih dahulu, baru Ia memulai hidup kita. Masa depan kita sudah dirancang sebelum kita lahir. Jadi masa depan kita adalah masa lalunya Tuhan. Tetapi tadi firman Tuhan di Yesaya 46 sudah berkata, tidak ada Allah lain yang dapat melakukan seperti ini. Artinya, tidak ada Allah lain yang merancangkan masa depan ciptaannya sebelum ciptaannya itu dirilis. Tuhan tidak mengizinkan untuk memulai apapun sebelum diselesaikannya lebih dulu. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah panik terhadap apapun juga. Tuhan tidak panik dengan masalah-masalah yang saudara hadapi, dengan krisis-krisis yang terjadi, dengan pandemi COVID-19 itu. Karena Tuhan sudah tahu, Tuhan tidak panik karena Ia telah menyelesaikan hidup kita. Mungkin Anda sering khawatir karena Anda tidak yakin akan hasil akhirnya. Tetapi jika Anda sudah menyelesaikan lebih dulu sebelum Anda memulai sesuatu, maka Anda tidak akan khawatir. Contohnya, kalau sutradara atau produser membuat film, dia pasti sudah merancang tokoh utamanya itu mau seperti apa. Awalnya seperti apa, nanti jalannya seperti apa, akhir hidupnya seperti apa. Ya, ketika dia mereview lagi filmnya, dia nggak kaget, dia nggak stres, dia nggak depresi, dia nggak tegang melihat film itu. Karena dia sudah tahu akhir dari semuanya. Tetapi ketika kita yang menonton film itu, kita merasa tegang, kita merasa depresi, stres. Aduh, ini jagoanku nih gimana ya, happy ending nggak ya? Kita merasa khawatir.
ya. Tetapi Tuhan yang punya blueprint hidup kita, Ia tidak pernah khawatir. Oleh sebab itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa saudara sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk berhasil. Oleh sebab itu, Alkitab sudah mencatat awal dan akhir dari dunia ini. Destinasi atau masa depan kita adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Destinasi kita sudah ditentukan oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Dan Tuhan mundur untuk memulai prosesnya. Tuhan punya rencana dalam setiap proses yang akan kita jalani. Maka Tuhan berkata, aku sudah menetapkan kamu dan aku akan menjalankan segala sesuatu sesuai rencanaku. Tuhan punya banyak cara untuk membawamu ke dalam destinasimu. Tuhan punya banyak cara untuk membawamu kepada masa depanmu. Ada jalan-jalan, rute-rute yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dapat mencapai destinasimu. Jadi, jangan khawatir, ya. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Artinya, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini memberi kita pengetahuan itu, bahwa masa depan saudara sudah dirancang Tuhan, dan masa depan yang indah Allah sudah siapkan untukmu. Ya, di dalam ayat ini, Hosea 4 ayat 6, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Ia telah menetapkan destinasi kita. Ia telah menetapkan masa depan kita. Ia juga sudah menetapkan rute-rute, jalan-jalan untuk kita bisa sampai ke sana. Tuhan akan memberitahukan kepada kita tentang masa depan kita. Tetapi Tuhan tidak akan memberitahukan kepadamu rute yang harus kamu lewati. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu manusia itu nggak suka penderitaan. Manusia nggak suka proses, ya. Kalau Tuhan memberitahukan kita prosesnya, rutenya, kita akan menyerah di tengah jalan. Contohnya, kalau Tuhan memberitahukan kepada Maria, Maria nanti kamu akan menjadi ibu seorang juru selamat. Tapi nanti kamu akan disakiti, ya. Mungkin kamu nanti akan ditinggalkan oleh tunanganmu karena kamu hamil di luar nikah. Kamu akan dibully. Kamu akan melihat anakmu nanti ditangkap, disiksa dengan brutal di depan matamu. Kalau Maria tahu rute yang harus ia lewati, saya percaya Maria pasti menyerah. Kalau Tuhan hari ini memberitahu kita rute yang harus kita lewati, kita pasti akan menyerah di tengah jalan. Kita pasti akan bilang sama Tuhan, jangan pilih aku Tuhan, aku nggak bisa, nggak sanggup, pilih orang lain saja. Oleh sebab itu, Tuhan hanya memberitahukan kepada kita bahwa masa depan yang cerah, masa depan yang berhasil sudah Ia siapkan. Tetapi rutenya Tuhan tidak memberitahukannya kepada kita. Tujuan Tuhan adalah supaya kita menyelesaikan rute-rute kita itu, ya. Ketika Tuhan memulai perjalanan kita, kita tidak akan bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam masa depan itu. Saudara belum siap untuk masa depan itu. Karena kita belum dewasa, belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan dan hikmat untuk masa depan itu. Jadi Tuhan akan mempersiapkan rute-rute untuk menyiapkan kita menuju masa depan kita. Artinya, rencana Tuhan tidak akan menjauhkan kita dari masa depanmu, tetapi menyiapkanmu untuk masa depan itu. Sebab itu, Tuhan tidak akan memberitahumu tentang rencananya. Di dalam Amsal 19 ayat 21 terjemahan bahasa Inggris berkata seperti ini, manusia memiliki rencana dalam hatinya, tetapi Tuhanlah yang mengarahkan langkah kakinya. Tuhan tidak akan memberitahumu lebih banyak selain langkah demi langkah, step by step, ya. Tuhan gak akan memberitahu kita nanti 10 tahun ke depan kita seperti apa, 20 tahun ke depan kita seperti apa. Tidak, Tuhan memberitahukan kita langkah demi langkah. Sebab itu Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya,
Lewati saja rutemu hari ini. Gak usah pikirin rutemu besok. Gak usah pikirin apa yang akan terjadi besok. Nanti kamu bisa stres, kamu akan depresi. Ya, jadi kita lewati saja rute yang Tuhan siapkan untuk kita hari ini. Rute besok itu urusannya Tuhan. Tuhan punya kekuatan yang baru untuk kita. Tuhan punya anugerah yang baru untuk kita bisa melewati rute-rute itu. Rencana Tuhan tidak akan menjauhkan kita dari masa depan kita, tetapi menyiapkan kita untuk itu. Karena masa depan yang Allah rancangkan atas hidup kita adalah untuk menjadikan kita menjadi orang yang hebat, bijak, dewasa, dan excellent. Sekarang kita belum sampai ke sana, bukan? Seluruh rencana tentang kita sudah Tuhan siapkan. Seperti Yusuf. Kita semua tahu kisah tentang Yusuf. Untuk mencapai destinasinya menjadi seorang perdana menteri, Yusuf harus melewati banyak rute yang tidak menyenangkan. Nah, rute-rute ini kita sebut sebagai training, ya. Yusuf harus melewati rute sumur, rute pengkhianatan oleh saudara-saudaranya sendiri, rute pasar budak, rute rumah Potifar, lalu dia harus melewati rute penjara, dan baru ia bisa masuk ke dalam destinasi. Ia kasihi murid yang tiap hari bersama-sama dengan dia, makan bareng, tidur bareng, pergi pelayanan bareng, dikhianati oleh Yudas Iskariot. Yesus juga sebelum sampai kepada destinasinya, ia harus melewati rute Taman Getsemani yang membuatnya depresi. Hingga Alkitab mencatat keringatnya itu, peluhnya itu menetes seperti darah. Yesus harus melewati rute penyiksaan yang brutal oleh tentara-tentara Roma. Yesus harus melewati rute salib, baru dia bisa masuk ke dalam destinasinya. Jika hari ini kita harus melewati rute pandemi COVID-19 yang sangat tidak menyenangkan ini, mungkin ada di antara saudara yang sekarang sedang dirumahkan, sedang di PHK, Anda mengalami krisis keuangan, mungkin ada kekurangan makanan, ada Anda di antara saudara yang mengalami krisis hubungan, ada di antara saudara yang mengalami kesulitan-kesulitan. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu stres, tidak perlu cemas, ya, tidak perlu takut, karena ini adalah rute-rute yang harus kita lewati untuk menuju ke masa depan kita, untuk menuju ke dalam destinasi kita. Rute ini bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyiapkan kita menjadi orang-orang yang excellent ketika keberhasilan itu datang kepada kita, ya. Mungkin saudara sekarang sedang dikhianati oleh temanmu, dikhianati oleh partner bisnismu, dikhianati oleh karyawanmu sendiri, oleh pasanganmu, anakmu memberontak terhadap engkau. Saudara harus tahu, ini adalah rute yang harus aku lewati untuk aku bisa sampai kepada destinasiku. Jangan komplain, jangan marah, jangan kecewa, karena rute ini ada batas waktunya. Gak mungkin saudara pergi ke Jakarta, saudara perlu waktu bertahun-tahun baru nyampe, ya kan? Pasti ada batas waktunya. Kita harus bersabar, karena Tuhan sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Yesus pun pernah dikhianati oleh Yudas Iskariot yang ia kasihi. Tapi tahukah saudara, orang-orang yang tidak menyenangkan ataupun orang-orang yang menyenangkan saudara, mereka datang ada tujuannya. Orang-orang yang jahat sekalipun terhadap saudara, merekalah yang akan dipakai Tuhan untuk membantumu, menolongmu, mendorongmu masuk ke dalam destinasimu. Contohnya Yudas Iskariot, ya. Ketika Yesus akan ditangkap, orang-orang yang mau menangkap Yesus itu nggak tahu loh Yesus itu yang mana. Mereka hanya tahu namanya saja. Ketika Yudas mencium Yesus, mereka tahu ini orangnya. Jadi kalau ada orang yang jahat terhadap engkau, jangan marah, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut. Mereka akan menolongmu masuk ke dalam destinasimu. Siapapun yang Tuhan kirim dalam hidupmu, terima mereka, sebab mereka punya tujuan, yaitu menolong engkau masuk ke dalam destinasimu. Ya, jadi pesan saya, pesan firman Tuhan hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan,
Saudara mungkin sedang mengalami krisis, atau nanti ke depan akibat dari pandemik ini kita akan mengalami banyak sekali krisis. Tetapi saudara harus percaya bahwa ini hanyalah rute yang harus kita lewati untuk kita bisa sampai kepada destinasi kita. Ini adalah jalan yang harus lewati untuk kita mencapai masa depan kita. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan kecewa, jangan frustasi. Ingat, Tuhan menyertai kita dan kita pasti bisa sampai kepada destinasi yang Tuhan sudah rancangkan. Amin.